Permainan bulu tangkis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis? Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini. Sejarah singkat bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari permainan India bernama Pona. Permainan ini tidak berkembang pesat di negara asalnya. Kemudian para perwira perang Inggris membawa permainan ini ke Inggris. Dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kediaman Duke of Beaufort. Pada 1934, IBF International Badminton Federation didirikan. Awalnya negara anggota hanya berasal dari Inggris, Denmark, Perancis, Irlandia, Nederland, Selandia Baru, dan Wales. Adapun Sir George Thomas dari Inggris dipilih sebagai ketua IBF. Atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata, tindakan memegang raket badminton tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal, antara lain teknik American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip. American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel, bersentuhan, sehingga membuat bentuk huruf O. Teknik pegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila kamu menggunakannya untuk pukulan backhand. Yang kedua, backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Yang keempat, combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya, yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Stance. Yang pertama, posisi menyerang, attacking stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakkan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Yang kedua, posisi bertahan, defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan. Yang ketiga, posisi melawan, membalikkan netting, net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu. Sementara tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. Footwork atau gerakan kaki. Gerakan kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Servis adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari. Apalagi, gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 servis yang dapat dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah. Berikut penjelasannya. Servis atas, high serve. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya, laju kok akan cenderung horizontal. Servis bawah, low serve. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya, laju kok akan cenderung melambung. Smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke area target atau tubuh lawan. Di samping itu, terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan,
yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kuat yang dilakukan di atas kepala. Backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya, teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. Clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditujukan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Jadi, kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah. Netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik, sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan ko di atas net secara tepat. Nantinya, ko akan jatuh di dekat net area lawan. Drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul ko secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Lebar 6,10 meter. Tinggi tiang net 1,55 meter. Tinggi net 1,52 meter. Jarak net dengan garis servis lapangan 1,98 meter. Ukuran shuttlecock berdiameter 20